rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Udah ngopi pagi ini supaya bisa merawat ketenangannya, supaya bisa merawat juga kreativitasnya. Doa saya agar kita semua dan orang-orang di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih damai, bahagia, dan sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, video ini saya buat setelah video sebelumnya persis. Dan temanya juga hampir sama tapi sedikit berbeda. Di video sebelumnya saya cerita mengenai sejauh-jauhnya saya pergi ke sana, ternyata tembusnya juga ke dalam sini. Dan di video ini saya pengen cerita, sabarlah, kita selalu punya waktu untuk bisa lebih memahaminya. Nya ini siapa? Nya ini navigator di dalam diri. Karena ketika kita bisa lebih paham navigator di dalam diri, maka kita juga bisa lebih paham Sang Maha Navigator yang memberikan, yang memasukkan navigator di dalam diri kita itu. Ya, dialah yang sering disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta segalanya. Oke Sobat RTD, di video ini saya ingin sharing bahwa wajar aja kita suka nggak sabar, kita suka merasa atau kita suka terburu-buru, selalu merasa bahwa tidak ada waktu untuk bisa memahami. Nggak apa-apa juga. Rasa terburu-buru itu membuat kita sebetulnya punya improvement, punya sebuah cara untuk bisa meningkatkan kualitas diri. Karena sebuah keinginan bahwa ini adalah hidup kita terakhir. Ini adalah reinkarnasi kita terakhir. Sehingga betul dibilang bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa dari dia kita berasal dan kepada dia kita akan kembali. Bukan ke tempat lain. Buat orang yang belajar spiritual, surga sudah tidak lagi diinginkan. Dan yang paling diinginkan, lebih dari segalanya adalah kembali kepadanya. Enggak apa-apa, ya memang doktrin seperti itulah yang kita terima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada dia. Dan master kita, Master Muhammad, Rasulullah SAW, Master Muhammad itu yang memberikan sebuah panduan, memberikan sebuah cara yang luar biasa simple dan sebuah cara yang up to date, selalu up to date untuk setiap perkembangan zaman di saat ini ya, sehingga kita bisa lebih cepat kembali kepadanya. Salah satu caranya adalah dengan cara mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan memberikan kita sebuah metode agar bisa terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sebuah cara yang menjaga konsistensi energi kita agar selalu ada, agar kita bisa selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan beliau selalu mengingatkan itu dan menyadarkan kita. Dalam kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah untuk mendengarnya, yang ada di dalam diri kita, yaitu navigator. Saya sebut sebagai navigator. Kalau dalam bahasa spiritual science atau ilmu dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari adalah kesadaran Tuhan di dalam diri. Tapi bahasa sehari-harinya supaya lebih mudah saya sebut sebagai navigator.
terinspirasi juga ketika itu saya membaca komik Iron Man, dan ada yang menemani kan. Iron Man itu artificial intelligence-nya yang membantu dia untuk bisa mengendalikan, mengoptimalkan kemampuan dari armornya atau baju besinya, yaitu Jarvis dan Friday. Dan diingatkan lagi oleh salah satu sobat RTD yang mengikuti program 3 workshop tahun 2013 atau 2014 di Yogyakarta. Dan dialah yang pertama kali bilang bahwa navigator. Ya oke lah, saya setuju dengan itu. Akhirnya sampai sekarang saya sebut sebagai navigator begitu. Nah, navigator ini sebuah kecerdasan yang di-embed atau dilekatkan pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sering disebut juga sebagai ruh. Nah, bila kita bisa masuk pada kesadaran, bisa tersambung dengan sadar pada bagian ruh tersebut, maka si navigatornya akan muncul. Untuk bisa memahami si navigator, untuk bisa mendengar dulu ya, mendengar atau menyadari si navigator, kita perlu untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Minimal pada kesadaran jiwa tenang, minimal kita bisa lebih mendengar dia, lebih sadar bahwa oh iya ada navigator. Dan dalam kesadaran jiwa tenang juga ternyata kita juga bisa lebih mengamati kondisi pikiran serta perasaan kita sendiri. Nah, karena disitulah jebakan-jebakan mautnya. Nggak hanya itu juga, ada lapisan-lapisan jiwa kita, jiwa diri palsu, jiwa ego, amarah, keinginan, yang bisa lebih kita amati. Bagaimana dia bekerja, seliar apa dia, kemudian bagaimana si pikiran ini yang sering disebut sebagai monkey mind, seperti monyet yang sangat liar kesana kesini. Dan di situ juga kita bisa lebih tahu bahwa nggak bisa ternyata pikiran itu dienolkan, diminta untuk tidak bekerja sehingga berhenti mengeluarkan asupan negatifnya sehingga bisa selalu positif. Ternyata pada suatu titik itu nggak mungkin, karena kita sadar dan akhirnya paham bahwa ya memang begitu dia bekerjanya, dan memang harus selalu ada di sana pikiran itu, dan juga diri palsu atau nafsu gitu. Nah, itu yang mengingatkan, kemudian menyadarkan dan memberikan metodenya itu adalah Master Muhammad. Dalam bahasa Arab, orang Islam, kebetulan agama saya Islam, itu sering menyebutnya sebagai Rasulullah. Nah, metode-metode yang diberikan oleh Rasulullah, ada yang secara letterlek, yang metode yang paling mudah untuk dilakukan, dan ada juga yang metode yang tersimpan atau tersembunyi dalam kalimat-kalimat yang khusus begitu, yang membutuhkan minimal ketenangan untuk bisa memahaminya secara lebih. Dan kebetulan yang saya pahami bahwa metode-metode tersebut yang diberikan oleh sang master ini ternyata berasal langsung dari navigator yang berada dalam dirinya, sehingga orang-orang kemudian yang menerapkan metode tersebut belajar dulu, kemudian mengaplikasikan teori atau menerapkan teori tersebut sebagai sebuah praktek keseharian, bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Nah, apa hubungannya dengan video sebelumnya? Nah, di video sebelumnya saya cerita bahwa perjalanan ke sana tersebut, perjalanan antar dimensi yang ke sana ke sini masuk ke lipatan-lipatan dimensi seperti yang dilakukan oleh Dr. Strange
Dan kebetulan kalau pengen belajar langsung ke Dr. Strange aja, saya nggak begitu paham. Nah, perjalanan antar dimensi ini yang ternyata juga buat saya pribadi akhirnya jauh-jauh ke sana tuh ya, ke sana ke sini membutuhkan waktu yang panjang, berapa life cycle untuk bisa mengalaminya secara langsung. Life cycle itu putaran kehidupan, bahasa yang sering disebut sebagai reinkarnasi gitu. Akhirnya tembusnya berakhirnya, buat saya berakhir itu ya, karena mungkin tingkat pemahaman atau kualitas saya yang kurang, sehingga dari sana itu masuknya ke sini juga, jauh-jauh ke sana, tembusnya di sini juga. Itu adalah sebuah cara untuk lebih memahami apa kata navigator. Jadi sebenarnya kita memiliki waktu yang sangat panjang, kita memiliki waktu yang sangat lama untuk bisa memahami ini. Mungkin itu bagi saya yang kualitasnya hanya sedikit ini. Bagi Sobat RTD yang kualitasnya lebih baik, mungkin bisa lebih bisa lebih cepat. Cepat atau lambat, setiap orang berbeda-beda karena tiap orang juga unik, punya keunikannya masing-masing, karena yang dialami juga berbeda-beda. Tempat hidupnya juga berbeda-beda. Berkomunitas, bergaulnya juga dengan orang yang berbeda-beda. Hal yang dihadapi, kondisi yang dihadapi setiap harinya juga berbeda-beda. Pada setiap kehidupan, pada setiap life cycle juga begitu. Karena jadi setiap orang sangat unik. Nggak ada yang bisa dibilang cepat atau lambat. Ya begitulah. Karena setiap jiwa itu juga sangat unik, sangat customized. Setiap jiwa itu nggak sama. Tapi bagi orang yang ada di jalan ini, itu lebih banyak ingin memberikan tips dan trik, berbagi, sehingga orang lain itu tidak mengalami tidak terkena jebakan yang sama. Mending jebakan yang lain lagi lah, yang lebih advance, yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan kita yang ingin sharing ini. Jadi kalau mungkin saya terjebak di sisi yang ini, jangan sampai Sobat RTD terjebak juga. Saya mencoba sharing. Tapi kalaupun mengalami, ya memang juga harus begitu, karena pemahaman tiap orang juga jadi berbeda. Ada yang menginginkan mengalami dulu baru dapat hikmahnya. Ada yang mencukupkan, oke. Jangan sampai deh seperti itu. Jadi harus saya hindari gitu. Sehingga nggak terjebak atau masuk ke lubang yang sama begitu. Inginnya orang lain itu bisa lebih cepat, lebih simpel, lebih sederhana dalam memahami, sehingga perjalanan bisa lebih cepat juga dalam memahami si percikan cahaya Tuhan atau si navigator ini. Kita punya waktu yang sangat panjang loh. Dan kadang-kadang ada jenuhnya juga. Nah, kejenuhan ini berpengaruh pada konsistensi. Sering disebut sebagai istiqomahnya. Jadi konsistensi atau istiqomah ini perlu kita rawat. Cara merawatnya adalah pinter-pinter mengatur diri. Jika kita rajin masuk pada kesadaran jiwa tenang, tentunya kita tahu, akhirnya kita jadi tahu. Kuncinya bagaimana sih supaya saya pribadi ini punya konsistensi yang cukup, yang baik gitu. Oh, kalau saya lakukan ini nanti konsistensinya hilang. Oh, kalau saya lakukan hal ini nanti konsistensi saya atau istiqomah saya menghilang malahan. Nah, akhirnya ada banyak orang yang berusaha merawatnya ini dengan keunikannya masing-masing. Ada yang kalau pagi ngopi kayak saya, ada yang ngeteh. Maafkan saya ngopi dulu ya. Ada yang ngeteh, ada yang sarapan, ada yang lari pagi, ada yang membaca, olahraga, ngobrol dengan teman yang lain, atau banyak lagi. Itu sebuah cara untuk merawat. Tapi setiap orang punya keunikannya masing-masing, dan setiap orang punya caranya sendiri-sendiri yang tidak sama dengan cara orang lain. Karena dia tahu bagaimana cara merawatnya.
Yang repot itu kalau kita ingin mengcopy paste cara orang lain tanpa berusaha memahami bahwa cara itu sebetulnya nggak cocok. Yang cocok itu cara saya yang ini gitu. Cuman karena ingin mencoba, ya oke lah dicoba aja. Tapi cepat-cepat sadar. Supaya bisa cepat sadar, makanya yang diolah pertama itu adalah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Waktu itu saya bisa memformulasikan relaksasi energi sehingga membuat orang ini bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang bisa merawat konsistensinya ini. Bisa membuat laku ibadahnya, laku spiritualnya lebih baik. Jadi tenang dulu, baru lakukan ritualnya. Dapatkan rasanya dulu, dapatkan rasa kesadaran jiwa tenang, masuk ke frekuensi jiwa tenang, baru berusaha, baru beribadah, baru berritual. Rasa dulu, baru kemudian ritualnya. Itu akan jadi, ritualnya jadi sangat berbeda gitu. Ini sama saja dengan ketika saya, namanya bapak rumah tangga ya, masak. Lagi ngulek sambal, mau buat sambal. Nah kebetulan salah satu saudara saya yang lebih expert karena belajar secara benar soal memasak dan fokus kepada bahan-bahannya, itu bilang, itu ketika ngulek kasih waktu sebentar, kasih jeda sebentar. Loh, kalau menurut saya cepat-cepat aja begini. Kenapa begitu? Karena ada waktu di mana bahan-bahan itu bercampur, butuh waktu sebentar gitu. Oh oke. Nah dia sudah lebih dulu belajar sehingga lebih dulu mengalami sehingga tahu rasanya dibandingkan saya yang tidak belajar secara khusus. Oh oke. Nyambelnya dia mungkin rasanya lebih enak daripada nyambelnya saya, tapi konsistensi saya dalam membuat sambal, dalam berusaha mungkin lebih baik daripada dia, mungkin. Jadinya akhirnya saya melakukan membuat sambal dalam jangka waktu sekian kali, dia juga sekian kali, dia belajar, waktunya habis untuk belajar, saya hanya mencoba melihat, kemudian setelah di-compare bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi tips dan trik. Akhirnya bagi saya dapatkan yang awalnya adalah konsistensi ditambah ilmu dari dia, akhirnya terkumpul menjadi konsistensi dan ilmu dari dia. Kalau dia mungkin bisa jadi ilmunya dapat, konsistensinya akhirnya ketularan dari saya. Sama-sama dapat akhirnya. Ya karena itulah, setiap orang itu beda-beda, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Dan ketika kita sharing, kita saling menguatkan, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, supaya bisa lebih mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu lain, hikmah-hikmah lain dari sekitar kita tadi, dari orang yang kita ajak sharing. Karena itu saya pinginnya dapatkan sharing juga dari Sobat RTD. Sobat RTD yang nonton video ini, jangan lupa sharing di kolom komentar ya, mengenai hal ini, mengenai bagaimana caranya kita merawat konsistensi diri dalam melakukan ritual-ritual, baik ibadah ataupun spiritual, sehingga bisa dalam konsistensi itu kita punya kualitas yang cukup, bisa lebih lama masuk pada kesadaran jiwa tenang, dan dalam kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih memahami dia. Sejauh-jauhnya kita pergi ke sana, munculnya juga di dalam diri. Tapi yang pergi ke sana punya pengalaman yang berbeda dibandingkan yang pergi ke sini. Yang sini punya pengalaman, yang sana punya pengalaman. Jika keduanya disatukan, maka akan dapat hikmah-hikmah yang bisa saling menguatkan, menambah bisa merawat konsistensinya dalam berlatih. Itu deh sharing saya kali ini, di video kali ini. Oke Sobat RTD, jangan lupa ya ikut sharing, dan please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel ini sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, terpicu, tertrigger
untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Dan ditunggu komentarnya, kita saling menguatkan di sana. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Maafkan bila ada salah kata serta kalimat di video ini dari saya. Jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi, di sana ada saya berikan link ke artikel yang mendukung tema ini. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.